warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang tata nama asam karboksilat ya. Di sini kita akan belajar tentang tata nama dari IUPAC ya. Yang pertama, cari rantai atom terpanjang yang mengandung ya COH atau mengandung gugus COOH. Kemudian atom C nomor 1 itu pada gugus COH ya. Penamaan rantai panjang mengganti akhiran ana menjadi OAT ya, dan di depan diberi awalan asam ya. Jadi nanti depannya harus ada kata-kata asam. Selanjutnya penamaan cabang ya. Jika ada cabang yang sama diberi awalan di ya, kalau ada yang dua ya, yang sama 2, yang sama 3 tri, 4 tetra dan seterusnya ya. Selanjutnya penamaan cabang menurut abjad, contoh etil ya, itu lebih dahulu daripada metil. Oke, kita langsung praktek aja ya. Di sini ya, cari rantai yang terpanjang, dan ini harus mulai dari sini ya, karena ini sebagai yang pertama 1 2 3 4 1 2 3 4 ya. Boleh lurus, boleh ke atas ya, karena sama-sama 4 ya. Oke, saya tandain ini 4 ya. Oke. Kemudian atom C nomor 1-nya di gugus COH-nya ya, berarti ini 1 2 3 4 ya. Oke. Kemudian tata namanya gimana ya? Atom H ini yang bikin nama asam ya. Jadi asam itu dari H yang di sini ya. Jadi kalau kita kasih nama ya, awalnya asam dulu ya, asam. Kemudian kebetulan di sini ada cabang di nomor berapa? 3 ya. Cabang ini namanya metil ya, berarti apa? Asam 3 strip metil ya. Panjangnya berapa? 1 2 3 4. 4 itu berarti butanoat ya, butanoat. Jadi awalnya 4 itu butana, tapi karena ada COO ini jadi OAT ya. Jadi nama dari senyawa ini adalah apa? Asam ya, 3 metil butanoat. Oke, hari ini kita akan membahas tentang tata nama dari asam karboksilat ya. Oke, di sini yang nomor 1 ya, ada C3, C2, C2, COH ya. Untuk senyawa asam karboksilat ya, ada gugus COOH ya. Apa namanya? Langkah yang pertama adalah cari rantai terpanjang yang mengandung COH ya. Otomatis kali ini cuma lurus aja ya, berarti ini sebagai rantai terpanjang. Kemudian yang kedua, atom C nomor 1 adalah pas pada gugusnya ya, berarti ini sebagai nomor 1-nya. 1 2 3 4 ya. Jadi ada 4. Kemudian atom H ini ya, ini membuat kata namanya asam ya. Jadi untuk penamaan dari senyawa ini kita tulis dulu asamnya ya, asam ya. Karena tidak ada cabang, berarti kita langsung ya, COO. Nah, ini namanya jadi OAT. Jadi kalau ini sebenarnya ada 4, namanya butana, jadi butanoat. Ya, jadi namanya apa? Asam, karena C-nya ada 4, namanya asam butanoat. Nah, ini ya, asam butanoat. Oke, untuk selanjutnya ya nomor 2 ada CH3, CH, CH3, CH2, CH2, COOH ya. Atom nomor 1 ya, selalu di gugusnya ya. Ini kita cari panjangnya ya. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Boleh lurus, boleh boleh ke bawah ya. Saya akan pakai yang lurus aja ya. Ini sebagai rantai induk. Kemudian kita kasih nomor ya, 1 2 3 4 5. Nah, ini ada C3 namanya metil ya. Ini sebagai cabang. Ya, kita tulis dulu ya. H ini ini namanya asam ya, membuat kata asam. Jadi untuk senyawa ini namanya apa? Ya, kita tulis dulu asamnya, berarti asam ya. Kemudian ada cabang di nomor 4, dan ketika kita kasih angka 4 ya, cabangnya namanya metil, berarti 4 metil ya. Kemudian panjangnya 1 2 3 4 5. Pentana jadi pentanoat ya, karena ada COO ini jadi OAT. Jadi namanya asam 4 metil pentanoat.
Selanjutnya adalah soal nomor 3, CH3, CH, CH3, CH, CH3, CH2, CH2, COOH ya. Selalu nomor 1 dari sini ya. Oke, berarti kita cari yang terpanjang. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 ya. Kita pilih yang lurus aja ya. Yang terpanjang adalah ini sebagai rantai induk. Kemudian atom C nomor 1 adalah pada gugus fungsinya. Kita kasih angka 1 2 3 4 5 6 ya. Di sini ada cabang CH3 namanya metil ya, kemudian ini juga cabang namanya metil. H ini ya, ini yang bikin kata asam. Jadi ya, nama senyawanya apa ya? Nama senyawanya kita tulis dulu asamnya ya, namanya asam ya. Cabangnya di nomor berapa aja? Di nomor 4 sama 5 ya, berarti 4,5. Karena yang sama ada 2 dikasih awalan D ya, ini CH3 namanya metil. Selanjutnya panjangnya berapa? 1 2 3 4 5 6, berarti namanya heksanoat. Ya, jadi untuk senyawa nomor 3 namanya apa? Asam 4,5 dimetil heksanoat. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 4 ya, ada senyawa CH3, CH2, CH2, CH3, CH3, CH2, CH, CH3, COOH ya. Atom C nomor 1 ya, selalu di gugusnya ya. Jadi kita akan mulainya dari kanan ya. Langkah pertama apa? Cari rantai atom yang terpanjang ya. Jadi tapi mulai dari sini 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 ya. Jadi panjangnya 7 ya. Ini sebagai rantai induk ya. Saya tandain dulu ya. Ini sebagai rantai induknya ya. Di rantai induknya itu ada 7. Nah, gini ya. Oke, ini berarti ke sini ya, ini sebagai rantai induk. Kemudian kita kasih angka ya, 1 2 3 4 5 6 7. Di sini ada cabang namanya metil ya. Ini juga cabang namanya metil, di atas juga cabang namanya metil. Ya. Kemudian H ini ya akan sebut namanya asam. Jadi namanya apa ya? Kita sebut dulu asamnya ya, namanya asam ya. Kemudian cabangnya di nomor 2 4 4 ya. Asam 2,4,4, karena yang sama ada 3 dikasih awalan tri ya. Tri ini metil berarti trimetil. Ya. Panjangnya berapa? Panjangnya 7 ya. 7 itu namanya heptanoat. Heptanoat. Oke, ya, heptanoat. Selanjutnya adalah soal nomor 5 ya. Ada CH3, CH2, CH, CH3, CH, C25, CH, CH3, COOH. Ya. Otomatis nomor 1-nya tetap dari sini ya. 1 2 3. Kita cari yang terpanjangnya. 1 2 3 4 5. Jadi 2 kali ya. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6. Nah, panjangnya yang lurus ya. Oke, saya tandain ini sebagai rantai induk. Ya. Kemudian kita kasih angka ya. Sini nomor 1 2 3 4 5 6. Ada cabang namanya metil, cabang namanya metil, cabang lagi ini namanya etil. Ya, jadi secara abjad duluan etil. Kita sebut dulu etilnya di nomor 3 gitu ya. Oke, yang H ini namanya asam ya. Jadi atom H ini ya, ini yang bikin namanya asam. Ini akan kita tulis dulu ya. Berarti namanya apa? Asam dulu ya. Asam ya. Ada cabang etil sama metil, abjadnya duluan E, berarti nomor 3 etil. Kemudian metilnya di nomor 2 sama 4, berarti 2,4 dimetil ya. Kenapa kasih di? Karena metilnya ada 2. Panjangnya 6 itu berarti
heksanoat. Heksanoat ya. Oke, heksanoat. Oke, selanjutnya soal nomor 6 ya. Nomor 1 selalu dari sini ya. Oke, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ya, sama-sama 7 boleh ke atas atau lurus ya. Jadi saya akan pilih yang lurus aja, yang mudah ya. Ini sebagai rantai induk ya. Kemudian kita kasih urutan 1 2 3 4 5 6 7 ya. Di sini ada cabang namanya metil ya. Ini juga metil, ini juga metil ya. Tapi di sini namanya etil. Jadi secara abjad nanti dulu daripada metil ya. Atom H ini ya bikin namanya asam. Jadi namanya apa ya? Di sini namanya kita tulis dulu asam ya. Asam ya. Kemudian etilnya kita tulis di nomor berapa? 5 etil ya. Kemudian metilnya di nomor berapa aja? Nomor 33 ya. 3,3, di sini ada lagi 5,5 ya, strip trimetil. Panjangnya berapa? Panjangnya ada 7. 7 itu namanya heptanoat ya. Heptanoat ya. Jadi untuk soal nomor 6 namanya apa? Asam 5 etil 3,3,5 trimetil heptanoat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang tata nama trivial dari asam karboksilat ya. Untuk C-nya 1 nanti namanya asam formiat, C-nya 2 asam asetat, C-nya 3 asam propionat, C-nya 4 asam butirat, C-nya 5 asam valerat, C-nya 6 asam kaproat, C-nya 7 asam enantat, C-nya 8 asam kapriat, C-nya 9 asam pelargonat, dan C-nya 10 asam kaprat ya. Oke, selanjutnya ya, untuk aturannya ya, aturan penamaan ya, 1 atom C nomor 1 itu pada gugus COOH-nya ya. Kemudian penamaan cabang, kalau cabangnya di nomor 2 diganti dengan alfa, 3 diganti dengan beta, 4 gamma, dan 5 theta ya. Oke, jadi untuk trivial ya, kita harus cari rantai yang terpanjang dulu ya, dengan ini sebagai nomor 1 ya. Jadi 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Jadi kita panjangnya 5 ya, kita pilih yang saja 1 2 3 4 5. Oke, untuk penamaan asam karboksilat ini ya, yang ini artinya asam. Jadi di awal kita harus kasih kata asam ya, namanya asam ya. Ada cabang ya. Ini cabang yang di sini ini namanya metil ya. Kemudian cabang yang ini namanya etil. Antara etil dan M ya, antara E dan M ajalnya duluan E. Jadi kita nulisnya etil dulu. Etil ini di nomor 2 diganti dengan alfa ya. Jadi asam alfa etil, kemudian di nomor 4 itu diganti gamma, gamma C3 itu metil ya. Panjangnya 5 ya. Kita lihat 5 di sini asam valerat. Jadi asam muda 3 dikasih valerat ya. Valerat ya. Jadi namanya apa? Asam alfa etil ya, gamma metil valerat. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soal ya, penamaan dari asam karboksilat secara trivial ya. Yang nomor 1 CH3, CH2, 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 COOH ya. Jadi untuk C-nya 1 nanti namanya asam formiat, C-nya 2 asam asetat, C-nya 3 asam propionat, C-nya 4 asam butirat, C-nya 5 asam valerat,
C-nya 6 asam kaproat, C-nya 7 asam enantat, ya. C-nya 8 asam kapreat, ya. C-nya 9 asam pelargonat, C-nya 10 asam kaprat. Kemudian kalau ada cabang di nomor 2 diganti alfa, di nomor 3 beta, 4 gamma, ya, 5 theta. Ya, ini ada cuma panjang, ya, jadi nggak usah menggunakan nama-nama cabang ini, ya. Panjangnya berapa, ya, kita tulis saja. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ya. Ada 5 panjang, ya. Jadi namanya apa? 5 itu asam valerat, ya. Ini namanya asam valerat. Nah, ini tata nama secara trivial. Kalau yupaknya namanya kalau 5 asam pentanoat, ya. Jadi asam pentanoat itu nama untuk dari yupaknya. Kemudian ada soal nomor 2, CH3, CH2, CH, CH3, CH2, COOH. Ya, kita cari rantai terpanjangnya, ya. Di sini nomor 1. Ya, ini nomor 1, kemudian 2, 3, 4, 5, ya. Kalau sini 1, 2, 3, 4, ya, yang panjangnya 5. Kemudian ada cabang, ya, C3 ini namanya metil. Ya, namanya metil. Nah, jadi namanya apa, ya? Metilnya di sini di nomor 3. 3 itu diganti dengan beta, ya. Berarti namanya beta metil, ya. Oke. Untuk asam karboksilat, ya, H ini ada kata asam, ya. Jadi H yang ini namanya asam. Jadi depannya harus ada kata asam, ya. Jadi namanya asam, ya, beta metil, ya, asam beta metil. Kemudian panjangnya 5. 5 itu namanya valerat. Asam beta metil valerat. Nah, ini namanya ini, ya. Kemudian selanjutnya, ya, nomor 3 ada senyawa CH3, CH, CH3, CH, CH3, COOH. Ya, kita cari yang terpanjang. Ya, nomor 1, 2, ya, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kita pakai yang lurus saja. 3, 4. Di sini ada cabang 2, ya. Di sini namanya metil, ya. Yang ini juga namanya metil. Ya. Berarti cabangnya di dua-duanya metil. Nomor berapa aja? Nomor 2 sama nomor 3. 2 diganti dengan alfa. Jadi namanya, kita jangan lupa, ya, H ini namanya asam. Jadi namanya di sini kita tulis dulu asam, ya, asam. Kemudian 2 itu alfa, ya, koma 3 itu beta, ya. Karena metilnya ada 2, ya, berarti dikasih awalan di metil. Panjangnya berapa? 4. 4 itu butirat, ya. Ini 4 itu namanya butirat. Ya, ini kalau nama yupaknya itu sama aja dengan 2,3, ya, di metil asam 2,3 di metil butanoat, itu kalau yupak, ya. Tapi ini kita belajar tentang trivialnya, ya. Jadi namanya asam alfa, beta di metil butirat. Oke, selanjutnya nomor 4, ya, ada senyawa CH3, CH2, CH, CH3, CH, C25, CH2, COOH, ya. Jadi kita cari rantai yang terpanjang, ya, dengan nomor sebagai nomor 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kita cari yang terpanjang. Sini ada 6, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini ada cabang, ya, yang ini namanya metil, ya, yang ini namanya etil. Secara abjad E dan M itu duluan E, ya. Jadi kita dulukan etilnya. Etilnya di nomor 3, ya. 3 itu diganti dengan beta. Jadi namanya, jangan lupa, ya, H ini namanya asam. Ya, jadi H ini asam. Nah, jadi namanya di sini asam, ya. Tadi 3 diganti dengan beta, asam beta etil, ya. Kemudian 4 diganti dengan gamma. Gamma, ya. Saya 3 sini metil. Panjangnya 6. 6 ini di sini kaproat, ya. 6 di sini kaproat. Selanjutnya nomor 5, ya. Nomor 5
ada senyawa CH3, CH2, C, C25, CH3, CH2, C, C25, CH3, ya, CH2, COOH. Cari rantai terpanjang, ya. Nomor satunya sini 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. Yang paling panjang 7 boleh ke atas, boleh lurus, ya. Kita pakai yang lurus saja. 2 3 4 5 6 7. Oke, kemudian yang ini, ya, artinya nanti asam, ya. H itu artinya asam. Nah, di sini ada cabang, ya, CH3 ini namanya metil, kemudian C25 namanya etil, C25 namanya etil, dan C3 metil, ya. Oke, secara abjad E dan M duluan E, ya, jadi kita etil dulu, ya. Oke, berarti namanya apa? Etilnya di nomor 3 sama 5, ya. 3 diganti beta, 5 diganti theta. Berarti sininya asam beta, theta, ya. Beta, theta. Nah, theta, ya. Kemudian etilnya ada 2, berarti dietil, ya. Ada cabang lagi metil. Metilnya di nomor 3 juga, ya, berarti ganti beta juga, beta, ya. Kemudian di nomor 5 juga diganti dengan theta, ya, theta dimetil, ya. Panjangnya 7 itu diganti dengan enantat, ya, enantat, ya. Jadi untuk senyawa nomor 5 ini namanya apa? Asam beta, theta dietil, beta, theta dimetil, enantat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang tata nama ester, ya. Yang pertama adalah tata nama IUPAC, ya. Ester itu rumus gugus fungsinya adalah RCOOR, ya. Ini gugus fungsi dari ester. Tata nama IUPAC, ya. Yang penamaan, ya, untuk tata nama IUPAC dari ester menggunakan alkil, ya, kemudian diikuti alkanoat, ya. Jadi ini ada RCOO, ini alkanoat, kemudian R aksen ini namanya alkil, ya. Kita langsung saja, ya. Oke, di sini kita harus bisa memotongnya di mana, ya. Ini ada O strip, ya. Jadi jangan sampai salah yang sebelah sini, ya. Jadi apa? Kita potong dulu di sini untuk lebih memudahkan, ya. CH3 ini namanya metil, ya, ini namanya metil. Kemudian ini C-nya ada 1, HCOO, ya, ini namanya metanoat, ya, namanya metanoat. Jadi apa? Senyawa ini, ya, nomor 1 namanya adalah metil, ya, namanya metil metanoat, ya. Jadi alkil dulu, ya, baru diikuti dengan alkanoat. Selanjutnya nomor 2, ya. Ada CH3, COO, CH2, CH3, ya. Kita putus dulu, ya. Kita putus dulu di sini yang ada O-nya, ya. Di sini CH2, CH3, ya, ini C-nya ada 2, namanya etil, ya. Kemudian di sini ada CH3, COO, ya, ini C-nya ada 2, ya. Jadi apa? Kalau C-nya ada 2 namanya berarti etanoat, ya, namanya etanoat, ya. Jadi senyawa ini namanya apa? Namanya etil, ya, etanoat, ya. Jadi nama senyawanya adalah etil etanoat. Oke, kita akan contoh soal yang memberi nama dari senyawa ester, ya. Yang pertama CH3, CH, CH3, CH2, COO, CH2, CH3, ya. Di sini kita harus tahu, ya, pemutusannya di mana, ya. Nah, di sebelah sini, ya, yang ada O-nya. Nah, kemudian CH2, CH3, ya, ini C-nya ada 2, namanya etil, ya, namanya etil. Kemudian karena ini ada cabang, ya, berarti caranya dikasih nomor 1, 2, 3, 4.
Nah, seperti itu ya. Oke, jadi kalau kita gabung ya, kita sebut dulu etilnya dulu ya. Tata nama ester itu kita sebut dulu etilnya ya. Jadi namanya apa? Etil ya. Ini namanya etil. Kemudian di sini ada cabang ya, nomor 3. Ya, cabangnya metil. Berarti strip 3 metil ya. Kemudian panjangnya 1 2 3 4 ya. COO seperti ini ya. Berarti namanya apa? Butanoat. Butanoat ya. Jadi nama senyawanya adalah di sini etil ya, 3 metil, ini 4-nya butanoat. Selanjutnya nomor 2 ya. Kita potongnya di mana? Di sebelah sini ya, yang ada CO-nya. Nah, ini namanya metil. Kemudian kita kasih angka 1 2 3 4 5 ya. Jadi nama senyawanya apa ya? Kita sebut dulu alkilnya. Berarti namanya metil ya. Ada cabang metil semua di nomor berapa? 2 3 4. Berarti strip ya. 2,3,4 karena ada 3 yang sama, namanya trimetil ya. Panjangnya berapa? 1 2 3 4 5 ya. Ini ada COO. Berarti 5 itu namanya pentanoat. Pentanoat ya. Selanjutnya nomor 3 ya. Intinya kita potong dulu di sebelah sini ya. Nah, ada ini ya. Oke, di sebelah kanan ini ada cabang alkilnya adalah etil ya. Ini alkilnya adalah etil. Kita kasih angka sini 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini kebetulan cabangnya ada yang beda ya. Cabang yang pertama adalah C25 ya, atau yang disebut dengan etil. Kemudian cabang yang selanjutnya adalah CH3 ini ya, sama CH3 ya. Ini adalah cabang dari metil ya. Jadi untuk nama senyawanya ini adalah kita sebut dulu etilnya di sini. Namanya berarti etil ya. Kemudian etil sama metil di cabang induk ini abjadnya duluan E ya. Berarti kita sebut dulu ini nomor berapa? 4 ya, 4 etil ya. Kemudian ada metilnya di nomor 2 sama 4, 2,4 dimetil ya. Jadi metilnya ada 2 di. Panjangnya 6 ya, 6 dan COO. Berarti namanya heksanoat ya. Heksanoat ya. Jadi nama senyawanya adalah apa? Etil ya, ini etil. Kemudian 4 metil, 2,4 dimetil, panjangnya 6, heksanoat. Oke, selanjutnya nomor 4 ya, ada senyawa CH3, CH, CH3, CH, CH25, CH, CH3, COO, CH2, CH2, CH3 ya. Langkah pertama adalah kita harus memutuskan ya di sini ya, yang dengan O ya, O-nya yang 1, CO. Ini ya, C-nya ada 3 namanya dan lurus, ini namanya propil ya, namanya propil. Kemudian karena di sini ada cabang, kita kasih angka ya, ini 1 2 3 4 5 ya. Di sini ada cabang ini namanya etil ya, kemudian di sini metil ya, ini juga namanya metil ya. Jadi untuk senyawa nomor 4 namanya apa? Berarti alkilnya dulu namanya propil ya. Propil, ada cabang etil di nomor 3, berarti 3 etil. Selanjutnya ada cabang metil di nomor 2 sama 4, 2,4 dimetil ya. Kenapa? Karena metilnya ada 2, jadi kasih di. Panjangnya berapa? 5 ya, ini ada CO, berarti namanya pentanoat. Selanjutnya nomor 5 ya, ada senyawa CH3, CH2, C, CH3, C25, CH2, CH, C25, COO, CH, CH3, CH3 ya. Motongnya di mana? Motongnya di sini ya. Senyawa bentuk ini ya, C-nya ada 3 ya. Nah, ini namanya adalah isopropil ya, isopropil. Kemudian
atom C-nya kita kasih angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, di sini ada cabang ya, etilnya ada 2, ini 1, ini etil, dan ini ada metil, jadi 3 ya. Jadi nama senyawanya apa? Ya, kita dari alkilnya dulu. Namanya adalah isopropil ya, isopropil. Kemudian etilnya di nomor 2/4. 2,4 di etil ya, etilnya ada 2. Kemudian ada metil nomor 4 metil ya, panjangnya 6 itu berarti heksanoat. Selanjutnya nomor 6 ya, kita potong dulu ya, sebelah sini ya ada COO ya. Ini kalau senyawanya berarti apa? CH3, CH2, C25, CH3, CH2, CH2, COO, CH2, 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 CH3 ya. Jadi kita motongnya di sebelah sini. Nah, ini bentuknya 4 ya, panjang seperti ini ya, namanya butil. Ya, namanya butil. Kemudian selanjutnya adalah kita kasih angka di C 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini ada cabang ya namanya etil, di sini ada cabang namanya metil. Berarti kita tulis dulu ya namanya ya, akhirnya butil dulu ya. Jadi namanya adalah butil ya. Kemudian etilnya di nomor 4 etil. Ada cabang lagi metil di nomor 4 metil ya. Panjangnya ada 6 itu berarti heksanoat ya. Heksanoat ya. Jadi untuk soal nomor 6 ya, senyawanya adalah namanya adalah butil 4 etil ya. Ini butil 4 etil 4 metil, panjangnya ada 6, namanya heksanoat. Oke, selanjutnya soal nomor 7 ya. Ada senyawa CH3, CH2, CH3, CH25, CH2, CH2, COO, CH, CH3, CH2, CH3 ya. Kita mutusnya di COO ini. Oke ya, senyawa ini ini namanya sekunder butil ya, ini namanya sekunder butil ya, sekunder butil atau nulisnya S butil. Nah, sekunder butil. Kemudian karena di sini ada cabang ya, di sini kita kasih angka ininya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi nama senyawanya apa? Ya, nama senyawanya sekunder butil ya. Sekunder butil ya. Kemudian sekunder butil, ada cabang etil di nomor 4. Berarti ada sininya 4 etil ya. Kemudian ada metil nomor 4 ya. 4 metil ya. Panjangnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti heksanoat. Oke ya. Selanjutnya soal nomor 8 ya, ada senyawa CH3, CH2, CH3, CH25, CH2, CH2, COO, CH2, CH, CH3, CH3. Ya, kita motongnya di sini. Nah, senyawa ini ya atau yang ini ya. Ini namanya isobutil ya, isobutil. Jadi C-nya ada 4 ya, tapi bentuknya seperti ini ya, terikat sebelah sini. Kemudian kita kasih sebelah sini itu angka ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi namanya apa ya, kalau kita kasih nama ya, berarti isobutil dulu ya, isobutil ya. Kemudian ada etil nomor 4 etil ya. Kemudian 4 metil ya, panjangnya 6 itu berarti heksanoat. Selanjutnya nomor 9 ya, ada senyawa CH3, CH2, CH3, CH25, CH2, CH2, COO, CH3, CH3, CH3 ya. Kita motongnya di sebelah sini. Nah, ini ya namanya tersier butil ya. Tersier
butil. Ya, tersier butil atau ini aja tersier butil aja ya. Namanya tersier butil. Kemudian yang ini kita kasih angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi namanya apa? Kita tulis dulu tersier butil ya. Tersier butil ya. Kemudian ada cabang etil nomor 4 ya, kita pilih dulu 4 etil ya, ada lagi 4 metil ya. Panjangnya 6 ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, itu potong ya, panjangnya 6 ya. 6 itu berarti namanya apa? Heksanoat ya. Namanya heksanoat. Ya. Jadi nama senyawanya adalah tersier butil ya, 4 etil, 4 metil heksanoat. Oke, kita akan menggambar senyawa ester ya. Yang pertama ada metil butanoat ya. Saya kasih warna di sini merah dan biru ya. Untuk menggambar senyawa ester ya, kita membuat dulu alkanoatnya. Berarti butanoat. Butanoat berarti C-nya ada 4 ya. Kita buat 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian di sini ada COO. Nah, ini namanya butanoat ya. Tinggal kita lengkapin hanya. Di sini CH3 ya, ini 1, 2. Hanya nanti 2, ini 1, 2, hanya 2 seperti ini. Nah, di sebelah kanannya ya, berarti strip kita gambar metil ya. Di sini saya pakai pulpen spidol warna merah. Nah, ini ya. Jadi namanya metil ya, sininya butanoat. Ya, di sini namanya butanoat. Oke. Selanjutnya kita akan membuat etil 2-metil butanoat. Ingat ya, kita buatnya alkanoat dulu. Butanoat berarti C-nya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ya, sini ada COO. Ya, untuk penomoran di sini akan kita kasih nomor adalah 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian kenapa kita kasih nomor? Karena sini ada cabangnya 2 metil. Jadi nomor 2 ada cabangnya namanya metil ya. Metil itu CH3 ya. Kita lengkapin hanya di sini hanya 3. Ini 1, 2 hanya 2. Ini 1, 2, 3 hanya ada 1. Nah, seperti ini. Sebelah kanan etil ya. Etil bisa C25 atau CH2 CH3 ya. Terus ada saya tulis saja CH2 CH3. Nah, ini adalah etil, di sininya 2 metil ya, 1, 2 metil butanoat. Selanjutnya yang ketiga etil, 3 etil, 2 metil heksanoat. Ya, heksanoat berarti C-nya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sininya OO. Ya, kita kasih strip, kemudian kita kasih angka ya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada cabang 3 etil ya, di nomor 3 ada etil, berarti sini ada C2H5. Kemudian ada metil di nomor 2, berarti sini ada CH3 ya. Kemudian kita lengkapin hanya ada 3, 1, 2 hanya 2, 1, 2 hanya 2 ya, ini 1 hanya 1, ini juga hanya 1. Kemudian sebelah kanan etil ya. Kita nulis CH2 CH3 ya. Jadi senyawanya untuk etil 3 etil 2 metil heksanoat adalah seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang tata nama trivial dari ester ya. Nah, kalau C-nya 1 nanti formiat, C-nya 2 asetat, C-nya 3 propionat, C-nya 4 butirat, 5 palerat, 6 kaproat, 7 enantat, 8 kapriat, 9 pelargonat, 10 kaprat ya. Kemudian bagaimana aturannya ya? Aturannya penamaan dari trivial ester. 1. Penamaan alkil dahulu dilanjutkan dengan alkanoat. Jadi kita sebut alkilnya dulu, baru senyawa alkanoatnya.
Kemudian atom C nomor 1 itu pada gugus COO-nya ya. Penamaan cabang ya, kalau untuk nomor 2 nanti diganti dengan alfa, 3 dengan beta, 4 dengan gamma, 5 theta. Oke, kita langsung contoh soal aja ya. Jadi di sini kita harus tahu di mana diputuskannya ya. Ini ada COO ya. Jadi nanti ada pemutusan sebenarnya di sini ya. Nah, selanjutnya ya, yang sebelah kanan ini ada CH2 CH3 ya. Ini namanya gugus etil. Ya, etil. Nah, untuk penamaan ya, karena yang alkanoatnya ini ada cabang, berarti kita kasih angka ya. Kita cari C yang terpanjang ya. Di sini 1 ya, nomor 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita pilih yang lurus saja. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, penamaannya alkil dulu. Jadi yang ini dulu. Ya. Kita sebut berarti namanya etil ya. Etil. Kemudian di sini ada cabang ya. Cabangnya di nomor 3 sama nomor 4 ya. 3 kita ganti dengan beta. Oke, kita tulis dulu ya. CH3 ini metil ya. Kemudian ini juga metil ya. Metil ya. Berarti apa? Metilnya di nomor 3 sama 4 ya. 3 sama 4 kita ganti dengan 3 dengan beta ya. Koma ya. 4 kita ganti dengan gamma. Ya, karena metilnya ada 2, berarti dikasih awalan di metil. Ya. Etil, beta, koma, gamma di metil, panjangnya 5 ya. 5 itu namanya valerat. Ya, valerat ya. Jadi ini namanya apa ya? Namanya etil, beta, koma, gamma di metil valerat. Ya, ini kalau nama trivialnya. Kalau yupaknya nanti namanya apa? Etil ya. 3,4 dimetil, panjangnya 5 itu pentanoat. Ya, jadi kalau trivial akhirnya namanya apa? Etil, beta, gamma dimetil valerat. Oke, kita akan bahas tentang tata nama trivial dari ester ya. Jadi kalau C-nya 1 formiat, C-nya 2 asetat, 3 propionat, 4 butirat, 5 valerat, 6 kaproat, 7 enantat, 8 kapriat, 9 pelargonat, 10 kaprat ya. Kemudian kalau ada cabang ya di nomor 2 diganti dengan alfa, 3 dengan beta, 4 gamma, 5 theta. Oke, kita langsung contoh soal ya. Ada nomor 1 senyawa CH3, CH2, CH2, COO, CH3. Di sini kita harus tahu mutusnya di mana, di O ya sini ya. Nah, kemudian CH3 ya, CH3 itu namanya apa? Namanya metil. Ya. Jadi kita akan menyebutnya alkil dulu baru alkanoatnya untuk tata namanya ya. Nah, karena di sini nggak ada cabang ya, berarti kita kasih angka aja langsung 1 2 3 4. 4 itu nanti butirat ya. Jadi ini nanti namanya butirat. Oke, untuk tata nama trivial dari ester adalah apa? Alkil dulu baru alkanoat. Berarti namanya apa? Namanya ini metil ya, ini metil, kemudian 4 itu butirat. Butirat. Ya, jadi namanya metil butirat. Selanjutnya nomor 2, ada senyawa CH3, CH, CH3, CH2, COO, CH2, CH3. Ya, kita putus dulu di sini ya. Nah, ini CH2 CH3 ya, ini namanya etil. Ya. Kemudian karena ada cabang di sini, kita cari C terpanjang. Dengan ini selalu nomor 1 ya, 1 2 3 4. 1 2 3 4 ya, kita pilih yang lurus saja, 4 3 4. Nah, di sini berarti apa? CH3 ini sebagai cabang, namanya metil. Ya. Untuk tata nama kita sebut dulu alkilnya ya, alkil alkanoat, berarti etil dulu ya. Ini namanya etil ya. Kemudian ini ada cabang namanya metil. Metilnya di nomor 3 ya. 3 itu diganti dengan beta. Berarti beta metil. Panjangnya 4. 4 itu butirat ya. Metil butirat. Selanjutnya nomor 3, ada senyawa CH3, CH, CH3, CH, CH3, CH2,
COO-CH3 ya. Kita putus dulu ya di sini katanya. Nah, CH3 itu nanti namanya metil ya. Ini namanya metil. Karena di sini ada cabang, kita cari C terpanjang ya. Ini 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Kita pilih panjangnya 5 ya. Ke kiri aja 2 3 4 5. Ya. Kemudian ada cabang ya, CH3 itu namanya metil ya. CH3 ini juga namanya metil. Ya, berarti namanya apa senyawa ini ya? Kita sebut ini dulu, metilnya ini ya. Namanya metil. Kemudian ada cabang di nomor 3 sama 4. 3 sama 4 diganti beta sama gamma ya. Berarti beta, gamma ya. Karena metilnya ada 2 dikasih dimetil. Panjangnya 5. 5 itu berarti namanya valeran. Ya. Jadi untuk nomor 3 itu namanya apa? Metil, beta, gamma dimetil valeran. Oke, selanjutnya nomor 4 ya. Ada senyawa CH3, CH2, CH, CH25, CH, CH3, COO, CH2, CH2, CH3 ya. Kita putus dulu di sini ya. Oke. Kemudian senyawa yang sebelah kanan ini ya, namanya propil. Ya. Propil, C-nya ada 3, lurus ya. Kemudian karena ini ada cabang, kita cari rantai terpanjang ya dengan nomor 1 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Panjangnya 5, boleh lurus, boleh ke bawah ya. Kita pakai lurus saja. 2 3 4 5. Nah, jadi nama senyawanya apa ya? Namanya di sini ada cabang dulu, kita tulis ya. Ini ada etil, ada cabang di sini metil, ya. Kemudian namanya alkil dulu, baru alkanoat. Berarti propil dulu, ya. Propil, ya. Kemudian di sini etil sama metil, abjadnya duluan E sama M, duluan E ya. Berarti etilnya di nomor 3. 3 itu diganti dengan beta, ya. Beta etil ya, kemudian strip metilnya di nomor 2 itu dengan alfa ya, alfa metil ya, panjangnya 5 ya, 5 itu namanya valeran. Selanjutnya ya nomor 5 ya, ada senyawa CH3, CH2, C, C25, C25, C2, CH, CH3, COO, CH, CH3, CH3. Ya, kita potong di sini ya untuk memudahkan. Senyawa yang di kanan ya, ini namanya isopropil ya, isopropil. Ya, karena ini ada cabangnya, kita cari rantai terpanjang 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ya, boleh lurus, boleh ke atas, boleh ke bawah. Kita yang lurus saja. 2 3 4 5 6. Di sini ya ada cabang apa? Ini cabang etil. Ini juga etil. Nah, ini cabang metil. Ya. Penamaannya adalah alkil dulu, berarti isopropil dulu ya. Isopropil ya. Kemudian antara etil dan metil abjadnya duluan E ya, antara E dan M duluan E, berarti etil dulu. Etilnya di nomor 4. 4 itu diganti dengan gamma ya. 4 ada 2 ya, berarti gamma ya, gamma, karena ada 2 berarti awalan dietil. Ya, metilnya di nomor 2 diganti dengan alfa. Alfa metil. Panjangnya ada 6. 6 itu namanya kaproat. Ya, namanya kaproat. Jadi untuk senyawa ini ya namanya apa? Isopropil, gamma, gamma dietil, alfa metil kaproat. Oke, kita akan menggambarkan senyawa ester ya.
Nah, di sini ada nomor 1 adalah etil alfa, beta dimetil butirat. Ya, yang kita harus gambar adalah apa? Senyawa induknya dulu, ya. Terutama di sini adalah butiratnya dulu. Ya, kalau kita lihat C-nya 1 formiat, 2 asetat, 3 propionat, 4 butirat, 5 valerat, 6 kaproat, 7 enantat, 8 kapriat, 9 pelargonat, 10 kaprat, ya. Kalau ada cabang nomor 2 diganti alfa, nomor 3 beta, 4 gamma, dan 5 delta. Ya, berarti butirat itu C-nya 4 ya di sini ya. C-nya 4. Kita gambar 4 dulu ya. Sini ada CH, C-nya langsung 4 dulu aja biar mudah ya. C sebanyak 4 ya. Oke, biar bagus ya. 1 2 3 4. Nah, di sini nanti jadi O. Nah, seperti ini. Ya, sebelah kanan ya, ini ada etil ya. Jadi sini kita tulis dulu C2H5 boleh ya, atau CH2 CH3 juga boleh ya. Oke, jadi sini bisa juga diganti dengan CH2 CH3. Nah, ini kalau disingkat jadinya C2H5. Oke, kemudian di sini ya ada cabang alfa, beta dimetil ya. Alfa itu di nomor 2, berarti di nomor 2 sini ada cabangnya CH3. Beta itu nomor 3 ya. Di nomor 3 sini ada CH3-nya. Kita lengkapin hanya ya. Ini baru 1 ya, tangan C-nya tinggal tambahin hanya 3. 1 2 3 hanya 1. 1 2 3 hanya 1 ya. Oke, jadi senyawanya seperti ini ya. Kemudian untuk nomor 2 ada senyawa metil alfa, alfa dietil gamma metil valerat ya. Yang kita gambar dulu adalah valerat. Valerat C-nya itu berarti kita lihat ya ada 5. Kita gambar 5. 1 2 3 4 5. Ya, di sininya COO. Nah, kemudian di sini kita minta ya alkilnya metil ya. Nah, metilnya berarti di sini kita tulis strip CH3. Ini sebagai metil. Ya. Kemudian ya ini sebenarnya kalau kita kasih angka ya, sebenarnya angka 1 2 3 ya untuk memudahkan 4 ya. Ini kita kasih angka 1 2 3 4 5. Ya. Di nomor alfa, ya berarti ada di nomor 2 itu ada cabang etil ya. Berarti di sini ini ada cabang C2H5 ya, sininya C2H5 karena alfa itu di nomor 2. Kemudian ada gamma itu nomor 4 yaitu ada metil ya, di sini ada metil berarti CH3. Selanjutnya kita lengkapin hanya ya. Ini 1 berarti tambah 3, 1 2 3 tambah 1, 1 2 tambah hanya 2 ya. Nah, udah seperti ini ya. Jadi untuk senyawa metil alfa, alfa dietil gamma metil valerat adalah seperti ini.